pada manusia. Ini nanti sistem saraf dibagi dua ya. Kita bahas yang pertama tentang neuron. Neuron itu nama lain dari sel saraf ya, beda dengan nefron. Nefron itu kan apa namanya, bagian ginjal. Alat untuk baik, kita awali dengan baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini ya. Jadi di pembahasan neuron ini atau sistem saraf ini terkait dengan pembahasan yaitu iritabilitas ya, peka atau tanggap terhadap rangsangan, karena rangsangan itu ya berhubungan dengan neuron gitu ya. Kita bisa merasakan panas gitu ya, dingin, kemudian sakit ya, gatal itu yang dari luar atau yang dari dalam, lapar ya, kemudian apalagi sakit perutnya, itu tidak lain karena ada peran sistem saraf di sini, neuron di sini ya, atau tanggap terhadap sebuah rangsangan. Jadi iritabilitas inilah yang menyebabkan manusia itu bisa menanggapi rangsangan. Kalau tidak ada kemampuan iritabilitas, maka itu dikatakan bahwa dia ada gangguan, entah pada bagian sistem sarafnya kah gitu ya, atau pada bagian-bagian yang lain. Nah, rangsangan ini ya itu bisa muncul dari luar atau juga bisa dari dalam tubuh ya. Bisa dari faktor lingkungan. Tadi misalkan panas, dingin itu faktor dari lingkungan rangsangannya. Bisa juga internal tadi, rasa lapar, haus dan sebagainya gitu ya. Itu termasuk jenis rangsangan dari dalam. Kemampuan iritabilitas pada hewan ataupun manusia ya, memang karena diperankan atau berkat adanya sistem koordinasi dalam hal ini, yaitu sistem saraf itu sendiri dan sistem hormon atau sistem endokrin ya, sistem hormon ataupun sistem endokrin ya. Jadi iritabilitas atau terhadap rangsangannya. Agar seseorang atau manusia atau makhluk hidup itu bisa menanggapi rangsangan, ada tiga hal ya. Ada tiga hal yang memang itu diperlukan ya. Yang pertama adalah reseptor. Reseptor inilah yang dikatakan menerima rangsangan gitu ya. Dalam hal ini panca indera. Kalau dia tidak memiliki panca indera, ya dia tidak akan bisa menangkap rangsangan. Ataupun misalkan salah satu panca inderanya itu tidak berperan, misalkan telinganya, maka dia tidak bisa menangkap rangsangan dalam bentuk suara ya. Jadi ada suara apapun, suara gelas pecah, kalau misalkan terganggu pendengarannya, maka dia tidak akan bisa menangkap rangsangan dalam bentuk suara. Ataupun yang lainnya, cahaya misalkan ya, rangsangannya berupa cahaya kan, berarti mata alat inderanya yang menangkap. Kalau enggak, misalkan seseorang itu mengalami kebutaan,
berarti dia nggak bisa menangkap rangsangan dalam bentuk cahaya dan seterusnya. Itu yang pertama, yaitu reseptor ya, dalam hal ini panca indera. Yang kedua, regulator. Apa itu? Yang mengelola, memproses, dalam hal ini adalah sistem saraf ya. Dalam hal ini otak misalkan, atau sumsum tulang belakang ya, saraf pusat ya, otak ataupun sumsum tulang belakang itu yang mengolah gitu ya. Kalau dia bisa menangkap rangsangan tapi nggak bisa diolah gitu ya, mengalami kerusakan misalkan ya, nggak bisa menghasilkan tanggapan juga ya. Misalkan tadi suara gitu ya, suara gelas pecah gitu ya, diolah di otak, gelas pecah. Kemudian biasanya kita kan hampir kenapa? Apakah karena saudara kita atau karena hewan gitu kan? Diolah dulu kan di otak gitu ya. Tindakan apa yang harus kita lakukan dari rangsangan tersebut gitu ya. Dingin pun sama gitu ya. Kalau kita kedinginan, diolah, ini nggak kuat nih, pakai jaket lah, pakai sarung dan sebagainya ya. Kemudian efektor, struktur yang mampu melaksanakan aksi. Nah, ini jawabannya. Kalau tadi di otak itu adalah perintahnya, nah yang menjalankan adalah efektor gitu. Kita pakai jaket kalau pendinginan ya, itu karena perintah dari otak, kemudian kita bekerja berdasarkan perintah otak, menanggapinya dengan pakai jaket atau pakai sarung. Nah, inilah tiga hal ini sehingga manusia ataupun makhluk hidup yang lain itu bisa menanggapi rangsangan. Contoh yang lain misalkan hewan kerbau kan, diterik yang panas, tubuhnya kepanasan, badannya kan, dia menanggapi rangsangan karena terik sekali. Kemudian diolah kan di otak, punya otak atau kerbau? Punya enggak? Punya ya. Kemudian dia memerintahkan di otaknya itu udah berendam gitu ya. Jadi dia melakukan gerakan otot dalam hal ini ya, ataupun kelenjar, dia berendam. Nah, ini ya kurang lebih mekanisme secara sederhana sehingga seseorang bisa menanggapi rangsangan. Kerja otak kanan atau kiri kalau secara umum otak ya, nanti kaitannya otak kanan atau otak kiri itu bagian sebelah kanan atau sebelah kiri tubuh gitu ya. Cuman kan nanti pembagiannya itu otak besar, otak kecil ya, itu ya. Kalau otak besar kan itu misalnya untuk apa? Otak besar untuk kesadaran, berpikir ya, mengingat, itu otak besar itu. Melihat itu otak besar. Tapi kalau keseimbangan itu otak kecil ya. Otak kanan atau kirinya itu, nah ini kalau dalam istilah psikologi ya, kalau orang seniman biasanya apa, otak apa? Otak kanan atau kiri? Kanan kan gitu ya. Kalau yang eksak otak kiri, karena seperti itu ya. Wallahu alam itu pembagiannya itu benar atau tidak. Tapi yang jelas tadi ya, yang akan dapatkan kalau dalam pelajaran sains itu lebih pembagiannya bagian-bagiannya. Otak besar dia untuk mendengar, untuk berpikir, kecerdasan itu otak besar. Tapi kalau untuk keseimbangan otak kecil ya. Nah, diperlukan yang pertama reseptor. Menangkap yang kelima. Itu panca indera.
dalam hal ini ya. Lanjut. Nah ini kurang lebih gambarannya, ilustrasinya. Akan melihat, oh ini kan misalkan minum, berarti kan rasanya haus ya, dari dalam. Kemudian melihat di situ ada air, diambil dan diolah ya, ambil pakai tangan kan, Lanjut. Sesudah sistem saraf yang kita lewatkan kan kita ke sini, bahwasanya. Baik, kita masuk ke sel saraf atau neuron ya. Ya, jaringan saraf berperan dalam proses penghantaran dan pengolahan rangsangan impuls terdiri dari. Nah, ini apa namanya komponen-komponennya ya, komponen-komponen sehingga dikatakan bisa memproses penghantaran dan pengolahan rangsangan ya. Ada yang pertama neuron. Neuron itu berperan dalam proses aliran impuls saraf ya. Sarafnya sendiri berperan ya. Impuls saraf dalam listrik. Jadi neuron ini adalah alatnya, kendaraannya gitu ya. Kendaraannya yang membawa rangsangan listrik itu. Dari mana? Dari indera menuju otak, dari otak menuju otot atau kelenjar. Ya. Jadi kalau dari indera menuju otak berarti itu dia membawa rangsangan ya dalam bentuk apa namanya impuls listrik ini untuk diolah di otak. Ya. Kalau dari otak ke kelenjar berarti hasil olahannya, tanggapannya apa sih? Tanggapannya apa? Nah itu dibawa saat itu oleh neuron juga menuju otot ataupun ke kelenjar. Kemudian ada neuroglia. Neuroglia ini sebagai pendamping, pendukung ya. Pendamping neuron. Jadi neuron tidak berdiri sendiri, dia butuh yang lainnya untuk menanggapi atau menghantarkan rangsangan. Nah, contohnya ya, nanti kita bahas ada astrosit, sel epidema, contohnya. Sel mikrobia, sel Schwann, ini bagian dari sel saraf. Sel satelit, oligodendrosit. Kemudian juga ada kumpulan saraf saraf membentuk ganglion. Nah ini ya kumpulannya nih, komponen-komponennya. Ini yang dibantu dengan sel ependimal, kemudian astrosit, oligodendrosit, sel mikroglia, sel Schwann. Jadi kita lihat apa itu yang dimaksud dengan ependimal dan sebagainya. Nah ini dia ya. Pertama kita bahas tentang sel astrosit ya.
Oke. Sel astrosit ini tadi di sini dikatakan sebagai pendamping ya, pendamping kerja dari neuron ya, memicu dilatasi pembuluh darah, pelebaran pembuluh darah kan, meningkatkan ketersediaan zat makanan dan oksigen bagi sel neuron, berperan pula dalam mengatur konsentrasi ion dan neurotransmitter di luar sel. Berarti dia ini untuk mencukupi kebutuhan oksigen dan makanan buat neuron. Ya. Namanya sel kan butuh oksigen dan butuh makanan. Ya. Begitu juga sel saraf. Nah, kebutuhannya itu dicukupi oleh sel astrosit. Kemudian juga berperan dalam pengaturan konsentrasi ion dan neurotransmitter. Ini juga disebut konsentrasi ion, pengaturan ya. Dan neurotransmitter. Nanti neurotransmitter ini senyawa kimia yang diperlukan dalam pengantaran pada sinapsis ya, hubungan antara dua sel saraf. Kemudian sel mikroglia ini sebagai leukosit ya, modifikasi leukosit untuk menghancurkan patogen. Ya. Ini sel mikroglia. Sel ependimal. Selanjutnya. Oke. Sel ependimal perannya atau kemampuan dia dalam mendukung neuron adalah untuk melapisi sel saraf pusat ya, yaitu otak ya, melapisi ventrikel otak atau bagian rongga dari otak yang berisi cairan cerebrospinal. Pada permukaan sel yang menghadap rongga ventrikel terdapat silia yang berfungsi untuk mengatur gerakan cairan cerebrospinal. Jadi untuk melapisi ventrikel otak. Ini selanjutnya sel oligodendrosit ya, oligodendrosit. Oligodendrosit ini peran dia yaitu menghasilkan selubung mielin. Ya, selubung mielin itu apa? Lapisan yang membungkus akson nanti, membungkus juluran dari akson atau sel saraf ya. Dan juga dia berperan dalam menyebabkan mielin ini sebagai isolator ya. Jadi fungsinya dia sih menghasilkan selubung mielin, dan mielin ini untuk mempercepat impuls.
terakhir cells 1. Cells 1 fungsinya hampir sama seperti oligodendrosit, menghasilkan atau membentuk selubung mielin ya. Dia lebih ke arah sel-sel merah putih ya, bagian asal sel merah. Sistem saraf pusat. Oh, ini di sistem saraf pusat. Kali ini sistem saraf seperti ini. Ini neuroglia. Baik. Oke, kita lanjut. Bagian-bagian dari neuron ya. Ini kita buat dulu gambarnya biar tergambar. Ini gambar sederhana ini ya, gambar sederhana dari sel. Sekarang lebih gambaran dari sel-sel sendiri. Ya, di sini ada badan sel, ini bagian badan sel nih. Badan sel atau badan somak ya, somak. Terdapat inti sel dan anak sel. Ini inti selnya, nukleus. Di dalamnya ada nukleus ya. Kemudian dendrit, ini dendrit julurannya. Ini dendrit. Juluran yang pendek ya. Kemudian akson atau neurit, ini akson atau neurit ini yang juluran panjang. Akson atau neurit. Juluran yang panjang. Selubung mielin ya, yang dalam. Jadi akson itu diselubungi sama dua lapisan. Lapisan pertama namanya mielin. Nah, kemudian lapisan yang kedua ini yang ada intinya namanya sel sel. Ini titik-titik ini inti dari sel sel ya. Kemudian nodus rangkaian, nah nodus rangkaian di sini ceramnya nih. Jadi sebenarnya akson itu tidak semuanya diselubungi sama mielin ataupun swan, tapi dia ada celah di sini ya. Namanya nodus rangkaian. Celah. Ini rangkaian itu akson. Atau akson terminal. Akson terminal. Nah, di situ ada bobot sinapsis ya, sinapsis tadi. Sinapsis ini celah ya, celah sempit atau menghubungkan antara satu neuron dengan neuron yang lain ya. Ini kan satu neuron nih. Faktanya dia
untuk dia bisa mengalirkan impuls itu tidak hanya satu neuron, tapi kumpulan di beberapa neuron. Nah, nanti di sini akan terhubung lagi, ya, terhubung lagi dengan neuron yang lagi. Nah, hubungan antara ujung akson atau akson terminal, gitu ya, dengan misalkan sini kita buat lagi, yang buatnya agak kecil, coba. Ini sekarang saja. Nah, ini ya antara ujung akson dengan akson namanya sinapsis. Ya. Celah sempit ya, ukurannya itu dikatakan 300 nanometer ya, celah sinapsis. Ya. Beda nanti aliran impuls di sini ya, celah sinapsis ini. Ya. Ujung dendrit dengan neuron yang lain. Kalau di sini ya, sinapsis ini sebelum sinapsis punya prasinapsis. Ya. Di setelahnya berarti pasca sinapsis. Lanjut. Nah, ini gambaran yang lebih detail lagi bisa dilihat ya. Ini akson, neurit, lapisan pertama namanya mielin, lapisan kedua namanya sel squat. Ini nudus subaksia, jadi pada faktanya akson itu tidak semuanya diselimuti mielin atau sel squat, ada nudus subaksia. Dendrit, bagian ujung yang pendek, badan sel atau soma, ada nukleus, di dalam nukleus ada nukleolus ya. Dan seterusnya sampai berakhir di ujung akson. Nanti ujung akson dikatakan dengan akson yang lain namanya sinapsis. Oke, ini yang kita maksud dengan sinapsis ya. Ini ada dua akson nih ya. Dendrit, badan sel, akson, ujung akson. Nah, ini sel satu lagi. Tapi dia ujung aksonnya berhubungan dengan dendrit pada akson yang lain. Nah, itu membentuk sinapsis ini. Nah, untuk proses aliran rangsang dari satu sel saraf ke sel-sel yang lain di sini itu ada sinapsis, butuh namanya neurotransmitter tadi. Nah, ini senyawa kimia sehingga rangsangan itu bisa berjalan dari satu sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Masuk kita ke bentuk-bentuk neuron ya, macam-macam neuron dibagi jadi 4 macam-macam neuron. Ya, yang pertama ada neuron tanpa akson ya disebutnya, atau neuron anasorik. Jadi kalau kalian lihat nih, jadi dia tidak memiliki akson. Jadi badan sel langsung julur membentuk dendrit ya. Memiliki lebih dari 2 juluran dan semuanya berupa dendrit ya. Ini tidak punya akson. Yang kedua, neuron bipolar, B2 ya, bipolar. Apa itu ya? Tipe bipolar mempunyai 2 buah juluran yang dipisahkan oleh badan sel ya. Jadi dia memiliki dendrit ya, dan ujungnya ya, kalau dilihat itu dendritnya punya ujung yang bercabang gitu. Jadi dia punya 2 juluran.
Gilurannya memiliki satu giluran, dan dari bagian tepi badan selnya. Jadi dia hanya punya satu giluran, tidak punya, atau dendritnya itu langsung berhubungan dengan akson ya. Jadi tidak ada istilah namanya akson terminal. Yang terakhir neuron multipolar. Lebih dari 2 buah giluran ya. Lebih dari 2 giluran, lebih dari 1 akson dan banyak dendrit. Contohnya ini ya. Satu akson dia memiliki banyak dendrit. Jadi termasuk neuron multipolar. Ya, sinapsis. Oke, kemudian kita masuk ke jenis-jenis neuron. Yang pertama ada neuron sensorik ya. Sensorik atau sensor ya. Jadi neuron sensorik itu neuron yang fungsinya itu menghantarkan rangsangan dari reseptor menuju ke saraf pusat ya. Jadi dia membawa rangsangan dari reseptor dari panca indera ke otak. Ke saraf pusat. Oke. Kedua, neuron motorik. Anggapan dari saraf pusat ke efektor. Kemudian yang ketiga, neuron konektor, menghubung saraf sensorik dengan motorik. Jadi macam-macam neuron. Ini ya. Jadi ini merupakan reseptor. Ini sel sarafnya. Sel saraf ini namanya sel saraf sensorik. Ya. Ini pusat saraf. Dalam hal ini pusat sarafnya misalkan di interneuron yang telah membakar. Kemudian dari sini akan dibawa ke efektor yang membawa rangsangannya, anggapannya itu saraf motorik, motor. Sama sensor kemudian menjadi motor. Nah ini bagaimana mekanisme aliran impuls saraf ya. Jadi impuls mengalir pada sistem saraf melalui dua mekanisme, melalui sel-sel saraf dan juga melalui sinapsis. Maksudnya ini melalui ini, ya. Nah di sini beda, ya. Jadi antara satu sel saraf dengan sel saraf. Melalui sel saraf, jalan impuls dari dendrit menuju akson berupa aliran yang disebabkan perbedaan presentasi membran sehingga menimbulkan potensi aksi.
Itu yang pertama ini maksudnya. Jadi ketika tadi ya, di sini misalkan di sini ada reseptor, ya, di sini ada reseptor. Reseptor ini adalah indera, indera. Rangsangannya. Nah, rangsangannya ini akan dibawa oleh sel saraf. Nah, berjalannya impuls saraf itu berdasarkan tadi ya, perbedaan potensial membrannya, ada yang muatan positif dan muatan negatif. Kalau jalannya rangsangan ya ditangkap oleh dendrit, ini urutannya ya, dari reseptor ditangkap oleh dendrit, dari dendrit rangsangan akan dikirim ke badan sel, dari badan sel akan ke akson sampai ke akson terminal. Nah, kalau di sini itu bukan beda potensial, tapi yang kedua, ya, impuls melalui sinapsis, perjalanan impuls dari ujung akson ke saraf lain, nih, ya, dari ujung akson ke saraf lain, ini saraf lain yang berbeda, ya, melalui celah sinapsis berupa transfer zat kimia. Jadi bukan beda potensial, tapi melalui transfer zat kimia. Ini dua mekanisme aliran impuls ya. Ini. Yang pertama itu dibedakan melalui impuls ke saraf. Ya. Dari dendrit ke akson. Oke. Disebabkan beda potensial. Dan membrannya beda. Oke. Yang kedua, impuls sinapsis. Dari ujung akson ke salah satunya. Sinapsis. Oh, ini berupa transfer zat kimia. Neurotransmitter. Intinya beda nih. Perjalanan impuls dari sini ke sini beda dengan dari sini ke sini. Sedikit lagi. Impuls mengalir akibat perbedaan potensi listrik akibat dalam dan luar membran. Ya. Untuk gambarannya seperti ini saja ya, melibatkan ion kalsium dan. Nah ini tahap pertama nih ya, tahap istirahat. Ini yang poin 1 ya. Ini poin 1 nih. Jadi untuk poinnya 1, tahap pertama itu adalah bagaimana tahap istirahat. Ini bisa kalian lihat ya. Ini gambaran yang panjang itu adalah gambaran akson. Nah, membran akson itu muatannya di luar itu positif, di dalam selnya adalah negatif ya. Dalam kondisi polarisasi ya, dalam kondisi polarisasi dulu. Apa itu bagian luar muatan positif, bagian dalam muatan negatif. Ini tahap pertama. Tahap kedua, atau tahap kedua, tahap inisiasi permulaan. Ya. Apa itu tahap inisiasi? Stimulus akan memicu terjadinya depolarisasi. Ya. Depolarisasi itu maksudnya
berpindahnya muatan positif yang tadinya di luar membran masuk ke dalam membran. Ya, yang tadinya di dalam membran negatif berpindah ke luar membran. Kondisi di luar bermuatan negatif dan di dalam positif, pertukaran. Ya, nama peristiwanya namanya depolarisasi. Ya. Itu tahap kedua, tahapan ini inisiasi. Tahapan ketiga, ya, tahapan propagasi, yaitu depolarisasi pada satu situs memicu depolarisasi pada situs yang lainnya. Maksudnya setelah di bagian sini sudah, gantian bagian selanjutnya, yang namanya propagasi, ya, atau istilahnya itu mengalami repolarisasi kembali bagian yang tadinya mengalami depolarisasi kembali. Ya. Jadi normal lagi, ya, yang tadinya itu di luar itu positif, kemudian menjadi di luar negatif, nanti balik lagi menjadi positif kembali di bagian itu. Di bagian yang lainnya mengalami hal yang sama siklusnya, gitu ya. Namanya propagasi. Tahap keempat, tahap propagasi berlanjut, ya. Terus, ya, dari istilahnya disebutnya situs A, B, C sampai situs D. Impuls terus mengalir sepanjang membran menuju bagian ujung akson ini sampai sini. Ya. Itu terjadinya di sini di nodus Ranvier, ya. Tapi kalau di akson yang memiliki mielitik sel tidak terjadi proses depolarisasi, tapi terjadinya ini peristiwa, ya, namanya disebutnya konduksi saltotorik, ya, luncat dia, ya. Dari satu sini pindah ke sini, ya. Pindah ke sini. Itu kalau aksonnya memiliki mielin dan sel Schwann. Tapi di sini tadi kan ada, ya, nodus Ranvier daerah akson yang tidak diselimuti oleh sel Schwann ataupun sel mielin ini. Ini misalkan akson, ya. Kemudian di sini sebenarnya ada celah, ya, cuman nggak kelihatan. Nah, di daerah ini kan terjadi tahapan tadi, depolarisasi tadi. Tapi kalau di tahapan ini terjadi lompatan atau sebutnya salto.